kalau lagi nongkrong itu biasanya kadang-kadang ada teman-teman yang suka bercanda. Tiba-tiba nggak masuk surga katanya. Nanti kata Nabi, ya nanti nenek-nenek juga akan kembali lagi muda. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi di Tongkrongan Halal di episode historical undercover. Episode kedua. Episode kedua ya. Setelah kemarin kita sudah bikin episode ke-1, sekarang kita lanjut ke episode 2. Dan masih bersama dengan Seorang ustadz yang dari kebun cengkeh. Galunggung. Benceng Ustadz Husein Aziz Arbi. Kurang. Husein Abdul Aziz Arbi. Sekali lagi. Husein Abdul Aziz Arbi. Iya. Ayo. Detailnya. Aziz Arbi. apa? Bukan. Oh, Detailnya. Ubah. Udah lah, nggak usah pakai detail. LC. Enggak. Takut. Haus hipnotis. Iya. Ya, kemarin kita bahas sahabat yang suka nongkrong. Karena posisinya kita lagi nongkrong. Nah, ngomong-ngomong soal nongkrong, biasanya kalau lagi nongkrong itu biasanya kadang-kadang ada teman-teman yang suka bercanda. Bercanda. Kira-kira kalau zaman Nabi ada nggak Ustadz teman sahabat Nabi gitu yang suka bercanda gitu, dan kira-kira seperti apa bercandaannya sahabat? Bentar dulu, kita perkenalan dulu. Sabar. Iya. Betul. Sabar dulu. Barang aku, Ode. Sandi. Putri dan Nadia. Iya. Iya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Apa ini pertanyaan yang tadi nih? Iya, pertanyaan tadi, Ustaz. Jadi jangankan sahabat Nabi aja sering bercanda kok. Nabi kan sering bercanda. Jadi Nabi tuh enggak Enggak kaku. Serius itu enggak ya? Asli, Nabi suka bercanda. Jadi pernah nenek-nenek dibercandain sama Nabi. Nenek-nenek dibercandain sama Nabi. Hah? kurang ajar. Ya enggak lah. Tapi bercandanya kan sopan. Jadi kata Nabi di surga nanti nggak ada nenek-nenek di sana. Jadi nenek-nenek nggak masuk surga. Kan nangis pada saya kaget. Coba bercandanya. Menurut kita kan kebangetan nih. Udah tua tiba-tiba nggak masuk surga katanya. Nanti kata Nabi, ya nanti nenek-nenek juga akan kembali lagi muda gitu. Kembali muda. Jadi bercanda Nabi seperti itu. Tetap fakta, nggak pernah bohong gitu kan. Tapi kira-kira ada nggak Ustadz sosok sahabat Nabi yang suka bercanda? Yang legend lah gitu yang TikTok. Ada. Mau sahabat kita sebutin namanya ya. Sahabat nih. Bentar, nanti. Iya kan? Nanti insya Allah suatu saat akan diinformasikan lah, dikasih kita tahu. Jadi ada memang seorang sosok sahabat Nabi yang memang dia ini sangat suka bercanda. Kita tahu lah bercanda orang Arab tuh kayak gimana kan? Bercanda ngeri. Siapa ini orangnya? Kemarin kan si C. Sekarang siapa nih? Si D. Oh, oke lah, boleh lah si D. Boleh lah si D. Jadi kalau kita lihat misal di video-video, jadi misal orang Arab tuh kan kalau bercanda kebangetan. Jadi pernah suatu ketika lagi sholat. Ini boleh diri nggak? Ini kelihatan nggak di kamera? Enggak. Duduk lagi deh. Nggak bisa diri, nggak kelihatan. Jadi lagi sholat jamaah kan kita tahu di antara salah satu sunnah ketika sholat kan nggak boleh misal jamaah udah penuh nih, shaf udah penuh, maka ketika mau masuk kan nggak boleh berdiri sendiri kan, di belakang nih nggak boleh. Jadi harus narik satu orang, gitu kan, sebenarnya orang. Jadi pas dia datang masbuk tinggal sendiri, mau masuk kanan kiri nggak ada tempat, dia tepuk tuh.
otomatis mundur dong Iya. supaya nemenin. Cuma bercandanya orang Arab di kebangetan, ketika dia mundur dia yang maju ke depan masuk. Ini kebangetan. tukar jadi langsung dibatalin tuh. Gitu. Jadi kadang-kadang bercanda orang Arab seperti itu. Nah ternyata ada salah seorang sahabat yang dia itu ya suka bercandanya tuh ya di luar nalar juga gitu. Menurut kita sebagai orang Indonesia ya kebangetan gitu. Tapi ternyata hal itu ya biasa dimaklumi lah oleh Nabi pada zaman itu. Jadi ternyata mereka juga cair, ya kan? Cair, nggak kaku. So, jangan jadi jelly saja ya. Kira di zaman Rasul itu kayak Serius semuanya. Iya, tinggal bersama dengan Rasul, berbaur dengan Rasul, jadi kayak kaku gitu ya. Serius. Gitu. Ternyata bahkan Ada juga. setelah- Malah kalau kita lihat ayat di dalam surah apa ya, Al-Kahfi kalau nggak salah ya, qul innama ana basyarum mithlukum. Ini kan katakanlah bahwasanya aku itu manusia sama seperti kalian. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia pada umumnya ya dilakukan juga oleh Nabi. Jadi jangan kita anggap ya Nabi itu kaku bener-bener diktator apa ya, enggak lah. Nabi supel, Nabi enak diajak ngobrol, friendly, ya kan? Friendly. Tuh, ada panitia udah itu apa tuh? Mic-nya kayaknya kedengeran tuh. Oh, aman. Kalau gitu Ustaz, kira-kira kalau zaman Nabi itu standar bercandanya itu gimana sih? Sebenarnya terkait dengan bercanda itu tetap ada batasan-batasannya. Ya. Jadi dalam sebuah hadis Nabi pernah menjelaskan ya nggak boleh kita bercanda itu yang tujuannya hanya untuk sekedar bikin orang ketawa, tapi di dalamnya kita masukkan kebohongan-kebohongan, itu nggak boleh. Jadi bercanda boleh, tapi ya sewajarnya lah, jangan sampai menyakiti orang apa segala macam, tapi nggak boleh sama sekali kita bohong. Gitu, Iya, di iya. dalamnya gitu. Kan kadang-kadang orang kalau bercanda kan sampai akhirnya dia bohong, bukan cuma sekali bohong, bohongnya tuh banyak banget gitu kan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi bisa nggak Ustadz, misalnya nih, kan banyak ya istri-istri kita, maksudnya Istri-istri kita. Iya. Diam-diam. Diam-diam. Iya. Maksudnya gimana nih? Saya jawab calon istri, misalnya, biasanya itu kan masak, tapi masakannya nggak enak nih Ustadz. Untuk tidak menyakiti hatinya kan biasanya bercanda untuk. Nah, kalau dalam situasi seperti itu kan maka otomatis kita akhirnya berbohong kan. Iya. Ternyata ketika berbicara terkait dengan permasalahan bohong itu sendiri ada banyak sekali penjelasan ulama. Iya. Dan di antara berbohong yang diperbolehkan ya untuk menyenangi hati istri itu diperbolehkan. Cuma kadang-kadang kalau dilihat di konten justru istrinya memanfaatkan situasi itu, sengaja ditaruh garam 1 sendok gitu. Kebangetan nih istri ini. 1 sendok dicobain ya kan, ingin lihat ekspresi suaminya itu gimana kan, respon suaminya. Batu deh. Kalau itu durhaka itu. Orang bilang penyakit ginjal loh kok. Tapi Ustaz, kira-kira sedekat apa sih si D ini sosoknya dengan Rasulullah dan apa gitu Saking dekatnya si sahabat D ini dengan Nabi, itu sampai-sampai Nabi pun sering dibercandain sama sahabat ini. Tapi asli Nabi dibercandain gitu loh. Coba. Berani ya, Ustaz? Hah? Berani gitu? Berani gitu loh. Tapi nggak dimarahin sama Nabi. Nabi memaklumi situasi seperti itu dan memahami betul karakter sahabat si D ini. Ya seperti itu memang orangnya. Malah kemungkinan kan kita tahu bahwasanya Nabi ini beliau sangat mengerti lah situasi, kondisi ya kan, psikolog yang dimiliki oleh masing-masing sahabatnya ya kan. Tahu ini sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini, sehingga beliau tahu cara menangani sahabat seperti itu seperti apa. Ya kan. Nah, jadi beliau bisa menempatkan diri beliau gitu sehingga diterima oleh semua kalangan pada saat itu, mau anak kecil, orang tua, anak muda, semuanya menerima keberadaan Nabi. Jangan kayak ceramah apa yang didengerin semua. ngomong kan udah di briefing. Pernah nggak ada satu momen di mana si D ini mungkin bercandain Rasul sampai Rasul kayak ketawanya tuh ya ketawa Ya, lepas gitu. terbahak-bahak. Pernah nggak, Ustaz? Pernah ya pasti pernah lah. Cuma sampai ya terbahak-bahak kurang tahu. Cuma di antara hal yang pernah dilakukan oleh sahabat
sahabat D ini kepada Nabi. Jadi memang di sini ada perbedaan pandangan gitu ya. Perbedaan pandangan terkait dengan kesahihan, kebenaran kejadian tersebut, tapi dikisahkan ngomong-ngomong jangan cuma saya ngomong. Cuma dikisahkan jadi pernah siapa nih sahabat D ini ingin membelikan sebuah makanan begitu kan. Beli makanan. Ya ada yang bilang madu, pokoknya ada yang bilang sebuah makanan. Ya, cuma kata si D ini kepada penjualnya, udah tolong bawakan makanan tersebut ke Nabi, ya kan? Ke Nabi. Nanti Nabi yang menyelesaikan. Padahal Nabi nggak pernah mesen. Jadi begitu dibawakan, ya diminta dong uangnya kan. Namanya juga ada jual beli kan. Jual beli, ya kasih uang ya diberikan barangnya. Begitu dibawakan ke Nabi, ya Nabi bingung lah. Perasaan nggak pernah mesen, nih kan? Tiba-tiba, emang siapa yang ini? Bilang, aduh, edit, oke, edit. Sahabat D ini, sahabat D ini, itu tadi sahabat D yang bilang, GoFoodin, nanti bayarnya di situ ya kan, COD ya kan, aduh, jadi begitu. Aduh. Jadi kalau si sahabat D itu hidup di zaman sekarang mungkin sering-sering itu pak nyari pesanan datang. Tapi kebayang nggak sih kepribadian yang dimiliki oleh Nabi sampai Nabi itu nggak marah gitu? Iya. Coba bayangkan kalau seandainya pimpinan ada di sini, daerah sini, terus dipecanin kayak begitu sama orang yang biasa, ya kan? Waduh, bukan dipecat, di penjara itu bisa. Diusir, ya kan? Usir dari kampung ini. Memang si sahabat dia itu orang-orang tuh sering ngiranya dia itu stand up gitu di depan Nabi, padahal enggak, guys. Iya. Dah ada yang ngeprank, bercanda. stand up dan ngeprank. Kalau si D itu emang begitu. Ya emang begitu, emang bawaannya begitu. Kan kadang-kadang kan ya kita juga punya teman kayak gitu kan. Iya. Bercandanya tuh kadang-kadang kemantan gitu. Iya. Asli kemantan. Kita tungguin, katanya habis asar kan. Akhirnya tag video jam berapa nih? Jam 6 baru tag video. Orang yang udah mau puasa. Jadi ngomongin sosok sahabat D ini, Sahabat. kira-kira ada nggak misalnya sisi positif dan negatifnya dari sisi Ada Yang bisa kita contoh. yang namanya manusia, boy. Kan pasti bukan nabi kan. Bukan nabi, boy. Ya pasti ada lah, termasuk sahabat. Jadi misal ulama tuh pernah mengatakan kullun nas yu'khad kalamuhu wa yutrak. Apaan? Semua manusia, semua di antara kita itu pasti perkataannya ada yang bisa diambil dan ada yang ditinggalkan. Termasuk juga perbuatan yang perilakunya, karena kita bukan nabi, illan nabi, kecuali nabi. Kalau nabi semua perkataannya, tingkah lakunya, ya kan, perilakunya semuanya ya harus kita jadikan sebagai qudwah, panutan. Tapi kalau manusia biasa termasuk sahabat, walaupun memiliki keistimewaan, ya tetap saja mereka, di antara mereka juga memiliki ada kekurangan-kekurangan mungkin, ya kan. Dan di antara kekurangan yang dimiliki oleh sahabat D ini, ya memang disebutkan di dalam beberapa riwayat, ya beliau itu kekurangannya ya suka mengkonsumsi minuman keras. Aduh, Es batu. es batu, ya kan, aspal, ya kan. Tunggu, kalau itu minuman apa kontraktor tuh? Apa kontraktor? Aduh, jangan sampai tuh. Langsung lewat ting. Iya. lalu sisi positifnya Positifnya yaitu sering membuat para sahabat itu senang, ya kan. Tapi pernah nggak sih dengan kepositifan yang tukang bercanda yang menurut kita kan berlebihan itu, pernah nggak sih kayak dia cemooh atau dikata-katain gitu dari sahabat? Ya pernah, karena kebiasaan beliau ini suka minum khamar itu kan. Ya suatu ketika beliau ingin semacam taubat lah, yang namanya manusia kadang-kadang ya semacam Allah Ta'ala memberikan hidayah, coba untuk berhenti, tapi tiba-tiba ya ngulangi lagi, manusiawi. Ya, kadang-kadang kan kita juga sudah melakukan kesalahan, mau bertobat tiba-tiba ulang lagi. Istilahnya tobat tobat sambal ya. Ibaratnya Sambalado. niatnya mau diet. Sambalado. Ibaratnya niatnya mau diet. Akhirnya besok kayak ya kan. Besok Tadi lagi. kita kenal dengan nyindir-nyindir. Yang bawa
diet ya ada. Jadi sampai hal ini dicela oleh sahabat-sahabatnya yang lain, ya kan, para sahabat yang lain katanya mau tobat, ya kurang lebih bahasanya kayak gitulah. Katanya mau tobat tapi masih minum lagi. Ya. Ada yang menengahi. Ya? Ada yang mendengar, ya Nabi pada saat itu sampai mengatakan jangan engkau mencela sahabat D ini, gitulah. Karena dia ini tetap ya sangat cinta terhadap Nabi, memiliki kebaikan-kebaikan yang lain lah intinya lah. Gitu. Lumayan, Insya Allah ya. Jadi satu hal sebenarnya yang masih bisa kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran bahwasanya seorang muslim itu kan tidak pernah sama sekali terlepas dari dosa. Ya kan? Nah, tapi di antara sebuah hal yang spesial adalah bagaimana Nabi tidak menjadikan orang yang mengkonsumsi minuman keras itu sampai dia melepaskan titelnya sebagai seorang muslim. Ya kan? Kan masih berhak walaupun muslim yang fasik, walaupun muslim yang berdosa, ya kan? Tapi identitas seorang muslim masih berhak digunakan itu apabila dia mengerjakan sholat atau tidak. Kalau melaksanakan sholat, Sahabat D. Sahabat D. Sahabat D. sahabat D, keceplosan lagi nanti diedit, ya kan? Nanti diedit. Sahabat D ya, Sahabat guys. D. Masya Allah ya, sahabat D ini ternyata dia sebagai sosok yang suka bercanda, tapi Masya Allah dihormati, misalnya Tetap dihormati. sahabat. Iya. Tahu batasan. Tahu batasan. Iya. Oh, tapi Ustaz kayak gini kan kita ini udah tahu ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, apakah dia ini termasuk? Gara-gara bercandanya. Kan siapa tahu ada yang terbaik maksudnya. Apakah termasuk dalam kategori orang yang memang dipastikan masuk surga? Kalau kita berbicara terkait dengan al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang termasuk dalam kategori dijamin masuk surga, beliau tidak termasuk. Nah, tapi ketika beliau itu termasuk dalam kategori sahabat, kemarin kan pengertiannya udah kan? Bertemu Nabi, beriman dengan Nabi dan wafat dalam kondisi beriman memeluk agama Islam, ya insya Allah kita husnuzan beliau juga tetap nanti akan masuk ke dalam surga. Gitu. Pasti kayaknya masuk surga. Insya Allah, para sahabat kan kita berhusnuzan. Jadi ulama menyimpulkan, memberikan sebuah kaidah bahwa as-sahaba kulluhum udul. Jadi para sahabat itu semuanya adil. Adil ini dalam artian ya bagus lah. Hampir semuanya para sahabat itu bagus. Gitu. Penasaran kalau di surga ntar bercandanya apa? Apa masih bercanda? Tapi bercanda juga kan. Juga. Itu siapa? Masuk sini. Oh, terus Ustaz, misalkan nih, karena si sahabat dia ini kan suka bercanda nih. Biasanya kan kalau kayak di situasi tertentu kayak, oh jangan si dia diajak deh, soalnya dia suka bercanda. Pernah nggak? Atau kayak Rasul pernah memposisikan si sahabat dia ini nggak usah ikut Diajak serius gitu. Iya, nggak usah ikut perang misalnya. Kan aku ya sendiri. Diajak majelis gitu. Ternyata faktanya adalah sahabat D ini justru mengikuti perang. Waduh, ternyata. Ya. Bisa serius. Bisa serius. Berarti ya ketika Sahabat D. Berarti Editor tadi. ternyata memang si sahabat D ini dalam situasi serius ya beliau tetap bisa memposisikan diri sebagai seorang sahabat yang bisa serius. Jadi dalam perang misalnya ya beliau tetap ikut perang. Perang 1, perang 2, perang 3, banyak perang yang diikuti oleh beliau. CV-nya penuh perang. CV-nya penuh. CV-nya penuh, ya kan? Dan orang-orang yang mengikuti perang termasuk dalamnya misal perang Badar, ya ini kan termasuk memiliki keistimewaan tersendiri begitu kan? Beliau juga ahli Badar. Ya, jadi beliau ini merupakan sahabat yang berasal dari kota Madinah. Nah, dari Bani Najjar. Kaum dari Bani Najjar ini dari bangsa Khazraj kalau tidak salah. Ini udah jelas banget. Ya. Semuanya udah jelas. Tinggal di mana? Najjar. Orang Madinah. Ya, Bani Najjar. Bangsa Najjar. Kalau nggak salah di daerah kita ada ada marga namanya Najjar. Ada. Ya kan? Ya. Ada Arab itu ada marga Najjar. Sebagai orang adat. Ada pernah belum? Jadi kira-kira sudah mulai ada clue ya. Dan itu lebih kali lagi nih. Skill. Ada
juga ada clue yang lain lagi dari Ustaz. Banyak, jadi diantaranya kisah-kisah yang menarik ya. Kisah menarik. Kisah yang paling gongnya apa Ustaz dari si sahabat D ini? Jadi pernah juga apa namanya ada kafilah gitu ya, yang datang dengan onta, tiba-tiba ontanya itu dipotong tanpa sepengetahuan pemiliknya begitu. Bisa. Datang jauh-jauh misal dari luar kota Madinah, tiba-tiba sampai kan diparkir lah tuh, ini kan kayak tadi parkir apa sepeda itu kan. Parkir onta. Sepeda listrik numpang ngecas lagi kan. Iya. Ontanya Lah ini onta listrik nggak ada sembarangan. Ini sahabat D kayaknya. Iya, bisa. Jadi pas ontanya itu diparkir, tiba-tiba disembelih. Dari si ini. Iya, dari sahabatnya itu langsung dibagi-bagikan ke sahabat-sahabat yang lain kan, ke teman-temannya yang lain. Parah, pagar sih pagar. Dalilnya apa? Kenapa beliau sampaikan? Kan sahabat yang lain ingin makan onta katanya. Oh. Iya kan? Jadi akhirnya disembelih pada saat itu. Akhirnya Sahabat yang lain ini kayak bercandaan gitu sama dia. iya, maksudnya kayak ingin memang mau makan gitu, mau makan. Ya, Udah lama nggak makan. sore-sore kayaknya daging onta enak ya. Daging onta enak ya. Realisasikan dong. Oh iya, tadi dagingnya itu halal atau haram nih Ustaz? Da- Kan tidak tahu. Lalu kan akhirnya permasalahan ini kan sampai kepada Nabi ya kan. Lalu Nabi akhirnya ya mengganti harga onta tersebut kepada pemiliknya ya, jadi halal. Jadinya halal. Ujung-ujungnya halal. Jadi pembelajaran juga teman-teman kalau misalnya ambil makanan ya harus minta izin dulu. Harus minta izin. Atau mau ada sesuatu sebarang orang lain. Karena repot nih kalau seandainya udah ada hak orang lain yang udah kita ambil kan. Ya, itu yang kecil, itu yang kecil. Kalau yang gede gimana? Iya kan? Nah, bingung juga kita kan. Karena kalau mau ganti repot ya kan, mau minta ridho orang-orang juga nggak bakalan ridho ya kan. Jadi tobatnya nggak bakal diterima tuh, ya kan? Iya. Aduh. Efisiensi. Udah ngeri. Aduh. Oh ya, kayaknya sudah menarik Ustaz. Kira-kira Ustaz. Bentar. Iya. Waktu yang pas dia nyembelih itu kan dia gak diadili dari Nabi emangnya pas yang misalnya dikasih. Iya Ustaz. Iya. Dikasih hukuman gitu. Dikasih hukuman nggak karena Nabi udah tahu sikapnya, karakternya. Jadi ya udah begitu. Kebetulan Nabi kan punya harta lebih ya. Nabi ini emang orangnya dermawan banget. Iya. Ya, orang dermawan. Jadi apapun yang diminta, misalnya yang diinginkan oleh sahabatnya ya diberikan biasanya. Nah, tahu situasi sahabat D ini seperti itu ya udah kebetulan ada lalu diganti. Jadi nggak marah sama sekali. Padahal onta mahal. Ustaz. Onta mahal. Kalau dijual sekarang harganya berapa sih? Itu tergantung kualitas sebenarnya, tergantung jenisnya. Tapi kalau seandainya humurun niam istilahnya kayak kendaraan terbaik lah. Sekarang kendaraan terbaik apa? Lamborghini. Atau apa? Kalau di Indonesia biasanya Pajero kelas rendah masih ya kan. Kalau di Saudi itu banyak kendaraan yang biasanya kita lihat nonton di TV barat tuh. Ada apa namanya Chevrolet yang Yukon apa Suburban gitu, yang mobilnya gede-gede. Nah, pokoknya kendaraan terbaik lah. Itu kalau kendaraan terbaik, kalau sekarang ya, misal dia menang perlombaan lari, misalnya lomba lari onta nih, itu harganya bisa jutaan real. Jutaan real. Sekarang satu real kan 4.000 berapa? 200, 4.300. Tapi kalau yang onta normal ya mungkin 2-3 ribu real ya dapat kayaknya. Tergantung jenis, kualitas ya kan. Kayaknya ternak onta menarik ya. Menarik, cuma di sini mana? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Iklimnya kan beda juga. Iklimnya kan beda. Beda. Kayaknya kalau diburu kayaknya bisa deh. Soalnya panas kan. Kecuali ada diburu. Kalau diburu mati. Oh. Kalau diburu kan. Iya kan diburu. Buru mati. Iya, buru mati betul. Parah. Ada selain kisah itu ada kisah lain nggak Ustaz? Yang tentang sahabat D. Tentang sahabat D, apalagi ya? Coba spill dong. Lupa tadi sempet baca cuma karena saking banyaknya apa? Coba. Yang sakit tadi apa ya? Beli madu. Belum tua. Beli madu. Terkait dengan madu sendiri, apa namanya?
pernah, ini bukan yang beli madu, bukan. Oh, bukan. Lagi kumpul dengan sahabatnya tiba-tiba Makan bareng ya. ini tiba-tiba tanpa sepengetahuan sahabatnya yang lain, si D ini tiba-tiba langsung nyolek madu gitu, lalu kayak dipeperin. Tau dipeperin nggak? Iya, iya. Kata orang Jakarta dipeperin, dilap begitu ya. Jadi kan otomatis Oh, di muka. cemong, kata orang Jakarta cemong, jadi belepotan gitu kan. Lalu ini nggak, belum sadar nih, sahabat yang lain begitu lihat ya ketawa lah, wah hahaha gitu. Ya pasti, ya kan. Ya itu nggak ada yang lain kecuali semuanya menunjuk ke sahabat D itu, sahabat D, ke beliau antum. Pagar memang. Oke, weh, ini kayaknya menarik ya soal sahabat D ini. Wah, ini Mana orang tebak belum? belum. Ada Pasti sudah. Udah ada ketebak ciri-cirinya belum? nggak Ustaz? Kalau sahabat Iya. itu ciri-cirinya mungkin Ciri-cirinya kalau mungkin. kemarin kan nama asli. Nama- Iya, Ada iya, nama iya. asli. Kalau sahabat dia ada nama aslinya nggak Ustaz, mungkin? Namanya tunggu, namanya nama orang tuanya aja kali ya. Oke. Boleh, boleh. Bin Amr. Oh, ini. Bin Amr. Beliau berasal dari suku Najjar, itu dari bangsa apa namanya? Khazraj. Khazraj. Silahkan komen di bawah. Kan ada dua suku besar, ya kan? Iya. Semuanya itu di Madinah merujuk kepada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Beliau berasal dari bangsa Khazraj. Khazraj. Itu penduduk asli Madinah sudah. Penduduk asli Madinah. Dulu namanya apa Madinah? Yastrib. Yathrib. Ya. Beliau ini termasuk orang-orang yang awal juga masuk nggak Ustaz? Pas Ya, beliau ini termasuk apa? Masuk ke dalam agama Islam itu setelah perjanjian bayat apa namanya? Bayat Bayat Aqabah. Aqabah. Bayat Aqabah kan di Makkah tuh. Iya, iya, Kan iya, datang iya. tuh orang haji di antara dari Madinah kan. Iya. Kan 2 kali tuh, ya kan. Akhirnya ketika didakwahi oleh Nabi, diambil sumpahnya siap untuk berbayat. Nah, kan mereka kembali lagi ke Madinah nih. Oh, iya, Yang dari 12. Madinah nih. Yang awalnya sedikit, jadi yang kedua kan banyak. Nah, mereka kembali lagi ke Madinah. Nah, melalui jasa orang-orang tersebutlah yang berdakwah di kota Madinah sehingga sahabat D ini akhirnya masuk Islam. Berarti termasuk kategori awal-awal masuk Islam gitu. Kayak gitu. Gimana guys? Kan Kayaknya sudah jelas. menemukan. Jadi masih mau bercanda apa gimana nih? Tapi yang bikin penasaran tuh Ustaz, biasanya orang yang bercanda itu kadang dibilang tuh sering memendam perasaan sendiri. Iya, udah. Masa? Apakah dia pernah kayak nangis terus kayak curhat ke Nabi gitu Ustaz? Kalau itu sih kurang tahu ya. Kalau itu sih kurang tahu ya. Langsung aja. Cuma pernah suatu ketika ketika beliau ingin bertaubat kalau nggak salah ya, menyesali mungkin apa kekurangan ataupun kesalahan yang pernah beliau lakukan, beliau sampai pernah nggak dengar kisah yang beliau sampai ikat diri itu? Oh, iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Belum. Nah, jadi ternyata beliau pernah mengikat diri itu karena menyesali apa yang pernah beliau lakukan. Jadi ternyata walaupun beliau sering bercanda, memang ada beberapa hal yang selama ini ya. Betul-betul sih. Kayak beliau kadang-kadang, sesali. Aku juga pernah ketemu sama teman-teman yang Aku. Kalau kata orang Betawi, apa lu kata? Apa lu Iya, pernah kata? ketemu teman-teman Yang humoris. Iya, yang humoris, tapi padahal ada sisi mungkin mereka tuh punya perasaan yang yang dipendam sendiri, tidak mau orang lain tahu. Iya, iya. Ternyata diam-diam Diam-diam. Mau menghanyutkan? Gimana? Enggak ya, enggak. Bercanda. Jangan. Kayak gitu. Oh, oke. Dan Mau tanya sebenarnya Ustaz. Udah nikah apa belum ini? Sahabat deh. Dia nggak tahu. Jadi sebenarnya yang mau ditanyakan tuh kira-kira si sahabat D ini dia meninggalnya pada saat sebelum atau sesudah wafatnya Nabi. Terkait dengan kapannya memang nggak ada apa namanya referensi khusus begitu ya. Cuma disebutkan di dalam beberapa kisah begitu ya, di dalam beberapa buku ahli sejarah. Beliau ini disinyalir menikah di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berarti meninggalnya jauh setelah wafatnya Nabi. Iya. Itu usianya cukup panjang. iya.
Ini kan Nabi wafat, habis itu ada khilafah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman lah. Beliau meninggal ini di masa pemerintahan khilafah Ali. Panjang. Ya, ada yang menyebutkan seperti itu, tapi yang jelas beliau meninggal setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Cuma masih panjang, kemungkinan besar masih lama gitu. Beliau ikut perang panjang ya. Ya, kan banyak tuh peperangan yang terjadi setelah itu kan. Kita di penuh tuh. Iya benar. Bagus sekali tuh. Sini saya pernah buat panjang tahun mengikuti beberapa peperangan. Wah ini kayaknya pembahasannya udah panjang sekali gitu ya. Asli. Kita memang sudah. Sampai harus editornya nih edit banyak nih kayaknya nih. Iya kan? Semangat. Saya kan gaji editor. Udah banyak ini ya clue ya, Kemarin gak sih dia gaji kita? udah banyak clue ya teman-teman ya. Ya. Jadi bisa ya menjawab lagi ya. Cluenya orang Madinah. Alhamdulillah. Sukunya Najar. Najar. Dari suku besarnya Khazraj. Khazraj. Ya. Meninggalnya setelah Nabi. Setelah Nabi disinyalir di zaman Ali. Ali. Orang tuanya Dan selanjutnya suka bercanda. Suka bercanda itu udah pasti lah. Orang tuanya Amr bin Amr. Bin Amr ya. silakan dicari teman-teman. Jangan lupa di komen, Jangan lupa di komen. di like. Ya. Kita spill dulu sahabat yang kemarin di episode 1. Oh iya. Oh iya iya iya. Siapa benar? Siapa ya? Kemarin itu yang nongkrong. Ya, memang di Yang nongkrong. Kira-kira Ustaz Nama jawabannya aslinya dulu, nama aslinya dulu. Nama asli setelah dirubah atau sebelum? Sebelum namanya kemarin siapa? Abdul Ka'bah. Oke, itu kedua. Oke, kedua nama. Lalu setelah itu diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Nama bapaknya dikenal dengan nama panggilan Abi Quhafah. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah. Iya. Dia adalah Dan beliau memiliki kunyah nama panggilan yaitu Abu Bakar. As-Siddiq. As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang jawab Abu Bakar Ashidik, wah selamat kalian. Paling benar. Ada dia maaf. Oh, Wow. Tunggu aja. Oke, jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga jangan lupa komen dan jawab yang ini ya, episode kali ini ya. Share juga kalau sempat. Dan sampai jumpa di tongkrongan halal episode berikutnya. Bye. Bye.